kasih-Mu mengalir, memenuhi kehidupan kami. Karena kami membutuhkan kasih-Mu untuk menjalani hidup ini. Saat ini Tuhan, bukakan hati kami. Berikan pencerahan pada saat kami membaca, merenungkan firman Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus menguasai seluruh hati dan pikiran kami. Sehingga pada waktu pemberitaan firman Tuhan disampaikan, tidak ada satu kata-kata firman yang berlalu, sehingga kami tidak menangkapnya. Tolong hamba-Mu dengan kelemahan, kekurangannya, Tuhan Kau makainya menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Senang sekali kita bisa bertemu kembali, beribadah bersama-sama di kebaktian umum yang kedua. Sekitar 5 tahun yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan di tempat ini, juga dalam rangka tukar mimbar Sinode GKY, dan bisa menyampaikan firman Tuhan, dan hari ini memperoleh kesempatan kembali untuk mensharingkan firman Tuhan. Senang sekali dan melihat ruangan ini lumayan penuh. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih sudah kembali beribadah di gedung gereja. Inilah sebuah ibadah yang real, yang kita bisa mengalami sebuah persekutuan satu dengan yang lain. Kiranya dalam persekutuan ini juga kita mengalami kasih Kristus. Amin. Saya mengajak kita melihat dasar renungan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu pasal yang kedua. Wahyu pasal kedua ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Karena banyak yang hadir, saya merindukan kita baca secara pergantian. Saya baca ayat pertama, saudara membaca ayat kedua, demikian seterusnya sampai ayat yang ke-7. Judulnya, kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Dan kau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan kau tidak mengenal lelah. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, jika kita mengenal sejarah kota Efesus dan mengetahui kondisi-kondisinya pada saat itu, maka kita akan mudah kita memahami mengapa Efesus yang pertama muncul dalam daftar dari ke-7 jemaat. Saudara, kota Efesus adalah sebuah kota besar, sebuah kota yang hebat pada saat itu. Dan di sana terdapat gedung opera yang bisa menampung 25.000 orang. Sebuah gedung yang sangat besar sekali. Dan di sana juga ada tempat pengaduan binatang buas, pusat perdagangan, pusat politik, militer, budaya, dan agama. Saudara, kalau kita melihat demikian, kita akan mengetahui bahwa kota Efesus sungguh adalah kota yang luar biasa. Orang di sana menyebut metropolis Asia yang pertama dan yang terhebat. Saudara, mereka begitu bangga dengan kota yang mereka miliki.
Seorang penulis Romawi menyebut Lumen Asia, yang artinya terang Asia. Saudara, ini kota yang luar biasa. Pada zaman Rasul Yohanes, saudara, Efesus adalah sebuah kota pelabuhan. Saudara, kalau kita mendengar pelabuhan, tentu kita langsung bisa tahu bahwa di sana ada kapal ya membawa barang, kemudian juga berlayar dan lain sebagainya. Ada pembongkaran barang-barang dan lain sebagainya. Sehingga saudara, kota Efesus itu merupakan kota yang sangat ramai, dan semua jalan darat, jalan sungai itu bertemu satu di Efesus, dan Efesus menjadi sebuah kota pintu gerbang Asia pada saat itu. Saudara, berbagai etnis yang datang di kota Efesus, mereka tujuannya adalah berdagang. Mereka tujuannya adalah untuk studi. Mereka tujuannya untuk mencari kehidupan yang lebih layak. Sehingga mereka yang datang di kota Efesus, mereka membawa keyakinan, membawa budaya, membawa agama. Sehingga kota Efesus menjadi kota multi agama dan keyakinan. Yang terkenal kota Efesus adalah kuil Artemis. Dan kuil ini menjadi tempat pusat penyembahan Dewi Diana, dan menjadi salah satu patung yang dianggap paling sakral di dunia kuno pada saat itu. Dan Efesus sekarang adalah Turki, bagian barat. Sudah besar kemungkinan jemaat Efesus itu dimulai oleh sepasang suami istri, yaitu adalah Aquila dan Priscilla. Pasangan suami istri ini adalah berprofesi membuat tenda. Pasangan suami istri ini luar biasa semangatnya. Mereka berapi-api, mereka menginjili, mereka melayani. Sehingga oleh karena pelayanannya, maka terbentuklah jemaat di Efesus. Sehingga pada waktu Paulus kembali ke Korintus dari penginjilan ke Eropa, dalam perjalanan dia menuju ke Antioquia, Paulus singgah kembali ke Efesus. Paulus kita tahu adalah satu sosok yang luar biasa di dalam penginjilan. Sosok yang begitu mempengaruhi. Sosok yang ketika kita melihatnya, kita akan berapi-api. Saudara, Paulus ketika dia singgah di Efesus, Paulus mengajarkan kebenaran. Tampaknya orang-orang percaya ini belum terlalu kuat dalam hal firman Allah. Di sana ada soal debat juga tentang kebenaran. Mereka belum terlalu memahami tentang kekristenan. Sehingga Paulus singgah di Efesus, Paulus mengajar kebenaran kepada mereka. Kemudian Paulus meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Yang kita bisa baca di Kisah Rasul pasal 18. Saudara, orang-orang di sana begitu mendengarkan Paulus. Pelayanan Paulus di sana sangat berarti di dalam awal kekristenan mereka. Dikatakan demikian, oleh Paulus Allah mengatakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkan atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Kisah Rasul 19 ayat 11 dan ayat 12. Saudara, Paulus waktu pelayan di sana ada terjadi mujizat. Kain yang pernah dipakai oleh Paulus, sapu tangannya saudara, letakkan pada orang sakit. Orang itu sembuh, saudara. Kemudian letakkan saudara pada orang kerasukan, roh itu keluar. Saudara, ini satu mujizat yang luar biasa di awal waktu Paulus singgah di kota Efesus. Orang-orang di sana begitu meyakini saudara akan kuasa Allah melalui hambanya Rasul Paulus. Sehingga Rasul Paulus ketika melayani di sana memberikan sebuah pengaruh yang luar biasa. Namun hingga tahun 60-an saudara, tahun 60-an Masehi, jemaat Efesus masih tergolong
sebagai jemaat yang sehat, sebagai jemaat yang baik dan yang rohani. Kemajuan ini tentu tidak lepas daripada sosok Paulus yang singgah di kota Efesus, yang memberikan pengajaran, yang meneguhkan iman mereka yang masih awal kekristenan. Juga ada Timotius yang pernah melayani, anak rohani Rasul Paulus. Perhatian Paulus kepada jemaat Efesus itu bisa kita baca di surat Efesus yang Paulus menulis kepada jemaat ini. Kemudian juga ada Rasul Yohanes yang juga pernah melayani sebagai gembala sidang dalam jangka waktu yang lama di sana. Ketika kita membaca surat Efesus di kitab Wahyu pasal kedua, saudara, kita menemukan apa? Menemukan sosok Kristus yang mati, bangkit dan hidup, memberikan pujian kepada jemaat ini. Yesus yang hidup tahu apa mereka lakukan. Yesus melihat jemaat ini. Yesus yang hidup memberikan pujian. Yesus katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Artinya bahwa Kristus yang hidup tahu yang mereka lakukan ini apa. Pelayan mereka dalam gereja itu apa. Yesus tahu. Di sini Yesus memberikan pujian bahwa mereka dapat bekerja dengan baik. Mereka berjeli lelah. Mereka memiliki ketekunan, memiliki iman yang baik. Mereka tidak sabar terhadap orang jahat. Mereka bisa membedakan mana murid yang sungguh-sungguh, mana murid yang nggak setia atau murid palsu. Yesus tahu bahwa mereka bersehati. Mereka membenci perbuatan para pengikut Nikolaus. Dari urai ini langsung kita bisa menyimpulkan bahwa jemaat ini lumayan. Jemaat ini lumayan baik. Ucok. Masih oke. Kerohaniannya. Saudara, namun sampai berikutnya kita tahu bahwa perjalanan waktu, maka terjadi pergantian generasi. Generasi yang tua, yang percaya berangsur-angsur berlalu. Kemudian berganti generasi yang baru. Ini pun kita alami sekarang, saudara. Gereja-gereja Tuhan. Generasi yang awal percaya. Yang mungkin sudah 20 tahun, 30 tahun. Mereka berangsur-angsur. Bergeser, saudara. Mereka ada yang dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Kemudian ganti generasi yang kedua. Generasi yang baru. Saudara, ganti generasi baru. Muncul di tengah jemaat di Efesus. Bukan yang waktu pertama mereka bertemu dengan Paulus. Ini generasi yang berikutnya. Mungkin anaknya, mungkin cucunya, saudara, yang dalam gereja. Saudara, dari sudut pandang kehidupan materi atau sudut lahiria, mereka sangat baik. Mungkin karena sudah merantau di sana, mereka berdagang, mereka punya ekonomi yang baik, atau sudah punya kedudukan secara politis dan lain sebagainya. Mereka baik, mereka oke secara ekonomi, secara pekerjaan. Dan kata lain bahwa keadaan ekonomi baik. Mereka bukan orang yang miskin, tapi orang-orang yang punya ekonomi yang baik, punya pekerjaan yang baik. Tetapi dari sudut pandang Tuhan atau sudut pandang rohani, Tuhan melihat bahwa ada sesuatu yang kurang dari mereka. Di tengah kekayaan, kemapanan, saudara, Tuhan melihat bahwa ada sesuatu yang kurang. Mereka tidak lagi seperti generasi yang pertama, yang berapi-api, yang bersemangat dalam melayani Tuhan, yang antusias dalam pengabaran Injil, yang setia kepada Tuhan, yang berani membayar harga. Tapi generasi ini tidaklah demikian.
Mereka tampak oke, tapi dalam kerohanian sesungguhnya mengalami kemunduran. Mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Ini yang ditegur oleh Tuhan. Tuhan katakan, namun engkau telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Bertobatlah. Saudara, Tuhan melihat sesuatu dengan cara kita melihat itu berbeda. Manusia melihat apa yang kelihatan. Manusia melihat yang di permukaan. Melihat sesuatu yang kasat mata. Tapi Tuhan melihat sesuatu yang di dalam. Yang kita tidak melihatnya. Tuhan tahu bahwa mereka telah mulai undur. Mereka tidak lagi berapi-api seperti generasi yang pertama. Mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula. Saudara, Kristus yang bangkit, tentu ketika melihat jemaatnya demikian, dia akan sedih sekali. Karena Tuhan menuntut kita, setiap orang percaya, untuk sungguh-sungguh mengasihi dia dengan segenap hati, segenap akal budi, segenap kekuatan kita. Tuhan merindukan bahwa setiap kita demikian. Saudara, fenomena ini menjadi pergumulan gereja kita. Menjadi pergumulan kita saat ini. Tidak lagi antusias di dalam segala hal yang berkaitan dengan Tuhan. Tidak lagi antusias di dalam segala pekerjaannya. Saudara kasih dalam Tuhan, yang dimaksudkan dengan kasih yang ada di sini, itu adalah kasih agape. Saudara, kasih ini adalah kasih yang pertama kepada Tuhan. Kemudian kasih kepada sesama manusia. Dalam seluruh perjanjian lama, dalam seluruh hukum Taurat, saudara, disimpulkan bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi, kekuatan kita, segenap jiwa kita, mengasihi Dia dan mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Sudah selama pandemi, selama COVID-19 melanda 2 tahun lebih, saudara. Bukankah kita meninggalkan keramaian? Kita berpisah dengan orang-orang di luar. Kita berpisah dengan teman-teman kita. Bahkan berpisah dengan anggota keluarga kita. Ada pemisahan, saudara. Sehingga kita sendiri. Saudara, apa keadaan ini baik? Apa keadaan ini membuat kita bertumbuh secara rohani? Apakah keadaan ini membuat kita lebih mengasihi Tuhan? Beberapa orang mengatakan iya. Dia bertumbuh secara rohani. Dia merasa dia diberkati oleh Tuhan. Tapi kebanyakan orang, saudara, kebanyakan anak Tuhan sudah mengalami krisis rohani. Mereka tidak bertumbuh. Mereka mengalami berbagai macam kesulitan di dalam kerohaniannya. Mereka tidak lagi sungguh-sungguh beribadah dengan serius seperti sedia kala mereka beribadah di gedung gereja. Untung Tuhan berbelas kasihan kepada kita, sehingga kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Kalau misalnya keadaan ini terus, saudara, kita tidak tahu, saudara, keadaan kekristenan itu akan jadi apa. Anak Tuhan akan berada di mana, kita tidak tahu. Pergumulan hamba Tuhan adalah dalam pastoral. Saudara, orang ikut ibadah online, kita nggak bisa memberikan sebuah plan pastoral yang maksimal. Kita tidak tahu. Kita bertemu saja, saudara, kita masih mengalami kesulitan. Apalagi tidak bertemu, saudara, orang ibadah secara online. Saudara, inilah sebuah panggilan kita untuk hidup bersama
dalam persekutuan kita, secara komunal, untuk mengalami kasih Tuhan. Saudara, kasih ini yang hilang saudara dari jemaat mula-mula. Pertama, mereka sudah tidak lagi antusias mengasihi Tuhan. Tidak lagi sungguh-sungguh seperti generasi yang pertama. Yang kedua, mereka oleh karena kemapanan itu, mereka mulai hidup menuju pada individual. Mereka merasa tidak butuh siapa-siapa, tidak butuh komunitas, tidak perlu mengutamakan Tuhan. Ini sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Tuhan menegur mereka, bertobatlah, supaya mereka kembali bisa seperti semula, seperti generasi yang pertama. Beberapa tahun yang lalu saudara, di HP saudara, jadi muncul sebuah grup. Saudara, grup ini muncul oleh karena usaha seseorang yang merasa ingin ada sebuah persekutuan dari kita yang satu daerah, satu gereja. Saudara, ketika saya lihat profile picture di grup itu kayaknya foto itu diambil sekitar tahun 1985. Cukup lama saudara. Ada satu foto yang barisan anak remaja. Ya. Saya juga lihat, ternyata saya juga di dalamnya saudara. Ya, jadi anak-anak remaja yang masih polos, ya, yang luar biasa pada saat itu. Sebenarnya saat itu anak-anak remaja di tahun itu begitu semangat, begitu berapi-api. Ya, kebaktiannya jam 9, itu jam 7 sudah di gereja. Semangatnya begitu luar biasa. Melakukan berbagai pelayanan di gereja, mulai pembersihan gedung gereja dan lain sebagainya. Kalau gereja dulu kan nggak ada OB ya. Siapa ngerjain? Ya jemaat yang ngerjain saudara. Kalau kita sekarang ada yang lain yang membereskannya. Tentu kita lebih beruntung. Kita ngerjain saudara. Membersihkan gedung gereja, bangku dan lain sebagainya. Semangat saudara. Kita mengajak orang datang ke gereja itu di hari lain, menjelang hari Minggu. Lalu dia bilang nggak bisa datang. Oh nggak apa-apa, kita jemput. Ada pasukan kita yang pergi jemput dia, bawa dia ke gereja ramai-ramai. Setelah dijemput beberapa kali, dia udah terbiasa bisa datang sendiri. Lalu kita juga mengadakan pembagian traktor saudara. Sudah tahu ya zaman dulu traktor itu dibagikan ke seseorang, ya itu penginjilan saudara, bawa dia. Dan terlibat di dalam berbagai pelayanan. Sudah ketika saya lihat foto itu, aduh teringat masa-masa itu. Semangatnya begitu luar biasa. Berapi-api dalam melayani Tuhan. Kemudian seiring berjalan waktu, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah punya anak. Bahkan ada yang sudah calon jadi kakek. Jadi artinya sudah punya cucu. Saya mengingat kembali masa-masa itu saudara. Kemudian lihat sekarang. Apakah mereka masih antusias, masih berapi-api, masih semangat dalam melayani Tuhan. Ini menjadi sebuah pergumulan, menjadi sebuah tantangan. Dan ternyata hanya beberapa orang yang masih setia. Tapi banyak kan mulai undur, bahkan mulai meninggalkan Tuhan. Sesuatu yang menyedihkan saudara. Mengikuti Tuhan, kita percaya pada Yesus, adalah sebuah keputusan yang penting dalam kehidupan kita. Ketika kita percaya pada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat kita, ini sebuah keputusan penting saudara. Itu sama pentingnya saudara kita memilih pasangan hidup. Dan lebih penting daripada itu, karena keputusan itu menyangkut hidup dan mati. Waktu saudara percaya, artinya harusnya
kita masuk di tempat kebinasaan. Tapi Tuhan pindahkan kita di tempat hidup yang kekal. Menyangkut hidup dan mati. Keputusan penting itu juga menyangkut arah kehidupan kita. Bagaimana kita menjalani hidup ini, saudara. Supaya hidup kita sesuai dengan kehendak, dengan rencana Allah dalam kehidupan kita. Namun setelah dibaptis, setelah terima sertifikat piagam baptis, saudara, kita hidup tengah-tengah dunia ini. Itu baru awal. Beberapa orang pikir bahwa itu dia sudah selesai, sudah tamat, bye-bye ya. Bye-bye dengan gereja, sudah dapat sertifikatnya, sudah lulus. Belum, saudara. Itu awal perjalanan iman. Kita mulai hidup mengikuti Tuhan. Dan itu akan menentukan kualitas kekristenan kita. Itu akan menentukan kasih kita kepada Tuhan. Bagaimana kita bisa tetap setia. Sesuai dengan janji kita pada waktu sebelum kita dibaptis. Untuk setia mengikuti Tuhan. Untuk mempertahankan firman Allah. Untuk setia pada gereja dan lain sebagainya. Sudah ketika kita menjalani hidup, kita mengalami suka dan duka, tantangan dan pergumulan. Namun kita harus tetap setia. Kita harus tetap menjaga hati, iman, komitmen kita mengikuti Tuhan. Komitmen kita mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Seperti sepasang pengantin yang berkomitmen, saudara, yang berjanji sebelum menerima berkat, berjanji untuk saling mengasihi, saling setia, saling komitmen satu dengan yang lainnya. Dan ikatan itu bersifat seumur hidup. Ikatan ucapan yang kita ucapkan itu adalah sampai selama-lamanya. Kesetiaan itu penting, saudara. Kita ucap dengan janji dengan pasangan kita. Ini kita dengan Tuhan kita. Sama, saudara. Harus setia sampai selama-lamanya. Saudara, kemarin saya menghadiri pemberkatan pernikahan. Yang menarik dari acara pemberkatan pernikahan adalah saat pasangan muda ini, saudara, mereka saling bertatapan, ya, saling jatuh cinta seperti magnet, saudara, ya. Waktu mereka mengucapkannya janji nikah, saudara, untuk tetap setia, tetap mengasihi dalam keadaan apapun, dalam keadaan kaya ataupun miskin, keadaan sehat ataupun sakit. Waktu mengucapkannya, yang laki-lakinya matanya berkaca-kaca, saudara. Kemudian saya coba memperhatikan apakah ini sama dengan pasangan yang lain, saya lihat. Terus berkaca-kaca. Dia menahannya, saudara, sampai selesai dia mengucapkannya. Tapi ketika berganti yang wanita mengucapkannya, itu cepat sekali, hujannya lebat sekali, langsung yang lain membantu dia membawa tisu untuk keringkan air matanya. Suasana langsung jadi teduh sekali, saudara. Kita juga terharu, saudara, melihat kasih yang diekspresikannya dengan menangis cucuran air mata. Karena yang lalu saya juga pernah mengalami, juga melihat peristiwa yang sama. Langsung suasana berubah, saudara, berubah. Dalam hati saya, Tuhan, kalau pasangan anak muda ini, kalau dia masuk real dalam rumah tangga, mungkin dia belum ada bayangan apa-apa. Yang saya khawatirkan, ini suasana yang indah sekali. Harusnya dipertahankan. Harusnya dalam rumah tangga hidup bersama, nanti akan terus menangis. Begitu mengucapkannya menangis. Menangis dan menangis. Kita berharap jangan ada piring yang terbang. Jangan lihat ada tonjokan dan lain sebagainya. Sehingga terjadi kasus-kasus yang
yang kita tidak ingini. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, kita mengasihi Tuhan harus dengan kasih yang sungguh-sungguh. Tuhan mengatakan bertobatlah supaya bisa kembali sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di Kisah Rasul 19, saudara, pada waktu Paulus bertemu dengan mereka ini antusias. Sepertinya mereka menantikan sosok Paulus datang. Mereka antusias. Lalu mereka memberi diri baptis. Bahkan dikatakan mereka berbahasa roh dan bernubuat. Itu sebuah fenomena, saudara. Sekalipun kita tidak mengembangkan bagian ini, tapi itu terjadi, saudara. Mereka berbahasa roh, mereka bernubuat, saudara. Ini artinya sebuah fenomena rohani terjadi di tengah-tengah mereka oleh karena antusias mereka dalam kebenaran, dalam firman Allah. Tetapi setelah Paulus meninggalkan mereka, setelah berpisah dengan jemaat di sana, saudara, jemaat ini bertumbuh di tengah pergumulan dan tantangan. Efesus itu juga dikenal ada penguasa yang baik, ada penguasa yang jahat, saudara. Kekristenan mulai mengalami berbagai perubahan, tekanan politik, ekonomi, dan perubahan-perubahan yang ada. Kemudian pengaruh-pengaruh dunia saat itu, karena penyembahan berhala begitu luar biasa dan lain sebagainya. Sering berjalan waktu, maka kasih mereka secara tetap, saudara, bertahap mulai kendor, mulai menjadi tawar. Saudara, ini sebetulnya satu keadaan yang membahayakan dalam kekristenan. Siapapun kita, saudara, termasuk rohaniawan. Ketika kita tidak menjaga api ini, kita merasa saya masih kuat, saya masih Kristen, saya masih setia kepada Tuhan, saya masih tetap bisa melayani Tuhan. Hati-hati, saudara. Iblis sedang mengintip kita. Kapan dia ada kesempatan untuk membuat kita jatuh, membuat kita meninggalkan Tuhan. Saudara, Yesus menegur mereka karena mereka meninggalkan kasih yang mula. Saudara, kasih semula itu adalah kasih yang pertama mereka bertemu dengan Yesus. Itu sama pada waktu kita bertemu dengan Yesus, mengalami Yesus, saudara, mengalami Roh Kudus bekerja tengah-tengah kita. Bukankah kita berapi-api, saudara, saat itu? Kita berapi-api, saudara. Kita semangat sekali bicara rohani, pekerjaan Tuhan, bicara firman Allah. Kita begitu setia, begitu berapi-api, saudara. Kita mau membayar harga. Kasih ini yang hilang, saudara. Kasih ini yang tidak ada pada mereka. Sekalipun secara ekonomi mapan. Itu sama dengan suami istri, saudara. Yang kemarin kita lihat tuh seperti magnet. Itu mau nempel terus gitu. Coba lihat pasangan yang sudah 20 tahun, 30 tahun pernikahan. Masih ada kekuatan itu enggak? Masih terasa apa ya? Kayak magnet ya, mau dekat terus. Bukankah sudah mulai kendor? Mulai jaga jarak? Karena banyak hal terjadi di dalamnya. Kekristenan kita, saudara, kalau kita tidak menjaga hati kita tetap fokus pada Kristus, kita bisa mengalami kejatuhan yang sama seperti jemaat yang mula-mula ini. Saudara kasih dalam Tuhan, kasih yang semula adalah kasih yang penuh dengan gairah, kasih yang sungguh-sungguh, kasih yang rela berkorban. Kasih yang sangat penting, saudara, dan kasih yang sangat berkesan. Kasih inilah, saudara, yang mulai tidak terlihat dalam kehidupan jemaat di Efesus. Jemaat mula-mula, saudara, ketika mereka mengasihi Tuhan dengan berbagai ekspresi, mereka menjual harta mereka, lalu dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Itu karena mereka mengasihi Tuhan. Mereka rela berkorban, bahkan dengan nyawanya, saudara.
Karena saat itu menjadi Kristen itu adalah taruhan nyawa. Tidak seperti zaman sekarang. Kristen saat itu saudara adalah mempertaruhkan nyawa. Ketika seseorang mempercayai pada Yesus, maka dia tahu apa yang akan terjadi. Taruhannya nyawa. Dia bisa dianiaya, dia bisa dibunuh dan lain sebagainya. Tapi jemaat mula-mula saudara, mereka bertahan oleh karena mereka mengasihi Tuhan. Dalam sejarah gereja, bukankah banyak yang menjadi martir oleh karena mempertahankan imannya. Dan Roh Kudus bekerja dan terus bekerja di dalam mempertahankan gerejanya. Sudah hari ini, mengapa jemaat Efesus bisa meninggalkan kasih yang mula? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Saya merenungkan bagian ini. Jemaat ini bisa merenungkan kasih, meninggalkan kasih yang mula-mula oleh karena 3 hal. Karena yang pertama, setelah mereka menjalani kehidupan kekristenan, mereka lupa akan kasih dan pengorbanan Kristus. Mereka sudah lupa, tidak ada gambaran lagi. Maka mereka mulai berubah dan mereka menjadi sombong dan tinggi hati. Segala pelayan lakukan tidak lagi berfokus atau berpusat kepada Kristus. Ini yang bergeser saudara. Yang tadinya berpusat pada Kristus, tapi sekarang bergeser ke manusianya. Segala yang dilakukan saudara, akhirnya kembali pada pusatnya manusia. Ketika kembali berpusat kepada manusia saudara, maka kita akan tahu berbagai gejolak itu akan terjadi. Saudara, ini yang terjadi pada jemaat di Efesus, yakni ada kesombongan. Paulus menasihat mereka di Efesus pasal 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Paulus kembali menasihat mereka. Rendah hati, sabar. Rendah hati, sabar. Sudah 2 hal ini yang sangat perlu kita miliki, rendah hati dan sabar. Karena ketika kita tidak bisa menguasai diri kita, kita akan menjadi orang yang tidak terkendali. Hati-hati dengan segala kesombongan dalam kehidupan kita. Kesombongan bisa ditunjukkan dengan sikap, menjaga jarak dengan orang atau saudara seiman, merasa tidak membutuhkan komunitas dan Tuhan tidak diutamakan. Ini adalah tanda-tanda saudara kesombongan mulai mencokol dalam hidup kita. Yang kedua saudara, mengapa jemaat ini meninggalkan kasih yang semula selain dosa kesombongan? Karena kecenderungan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka hidup seperti orang-orang tidak mengenal Allah. Di kota Efesus tahu saudara, itu pusat penyembahan berhala. Setiap hari itu orang berlalu lalang saudara. Hidupnya di dalam keduniawian, di dalam penyembahan berhala. Mereka berkutak-atik di situ saudara. Dan hidup mereka tidak ada sebuah perbedaan dengan orang-orang di sana. Pola pikir dan perilaku sama dengan orang-orang tidak mengenal Allah. Saudara bisa baca Efesus pasal 4, 17, 18. Apa yang Paulus nasihatkan kepada mereka? Itu adalah dosa-dosa mereka lakukan. Paulus mengulangi lagi. Paulus menegur mereka supaya jangan demikian. Hendaklah kamu dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan hidup dalam kenafsuan, dosa, iri hati, percabulan, kecemaran, dan lain sebagainya. Artinya bahwa hidup mereka sudah dibelenggu oleh berbagai dosa. Karena mereka meniru cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan yang ketiga, mereka meninggalkan kasih yang mula-mula karena mereka tidak mengutamakan hal-hal yang rohani. Hal yang rohani selalu ditaruh bagian akhir bila sempat.
bukan utama. Hal rohani selalu taruh terakhir kalau sempat. Sikap demikian saudara, lama-lama membuat mereka tidak mengasihi Tuhan, meninggalkan kasih yang semula. Hati-hati saudara dalam kehidupan kita. Ketika hal ini kalau menguasai kita, kesombongan, cara hidup sama dengan orang-orang tidak mengenal Allah. Kemudian tidak mengutamakan hal rohani, termasuk ibadah. Saudara taruh di bagian terakhir, kalau sempat. Hati-hati saudara. Ketika hal ini menguasai kita, pelan-pelan, tapi pasti saudara akan beralih. Saudara akan jauh dari Tuhan. Saudara akan meninggalkan semangat, kasih saudara kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur. Kalau Engkau mati bagi kami. Engkau berkorban demi untuk menyelamatkan kami. Kalau hari ini kami ada, kami percaya bahwa semuanya adalah anugerah Tuhan. Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan. Ketika kami mengajar dengan jemaat Efesus, bagaimana Tuhan menegur dengan keras. Demikian juga Tuhan Kau menegur kami. Kami tidak mau Tuhan hidup seperti orang-orang tidak mengenal Engkau. Yang akhirnya kami meninggalkan Tuhan, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan ampuni kami. Biarlah hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh menjaga hati kami, iman kesetiaan kami kepada Tuhan, supaya kami selamanya mengasihi Engkau ya Tuhan. Berkati setiap saudara-saudari kami, berkati seluruh rekan hamba-hamba Tuhan, aktivis, pakai mereka untuk mengasihi Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.